lebih baik di apa yang kata Pak Purbaya, jangan diendap, soalnya kalau diendap ekonomi kita para pedagang kaki lima tuh dan yang lainnya itu bisa berjalan dengan uang tersebut. Harusnya jangan diendap gitu uang yang di bank itu. Banyak pro dan banyak kontra. Kalau udah penati ke Pak Kang Deddy pasti mendukung Pak Deddy. Tapi kalau memikirnya secara rasional, kita otomatis bakal lebih memilih kesepakatan untuk bersama. Harusnya kalau memang ada aturan-aturan yang eksplisit kayak gitu, ya menteri itu kan ada hak untuk kayak semacam mengedukasi perangkat-perangkat di bawahnya ya, termasuk kepala-kepala daerah. Tapi apalagi misalnya yang bersangkutan merasa fine-fine aja, artinya tidak ada ketentuan yang seolah-olah tidak ada ketentuan baku bahwa keinginan menteri itu adalah penerjemahan dari aturan tertentu gitu loh. Sehingga kepala daerah merasa itu tidak ada pelanggaran apapun karena hak dia adalah yang penting ini uang digunakan dan sudah ada transparansi, dan kegunaannya itu adalah hak prerogatif gubernur ya sebagai eksekutor di tingkat daerah. Apa ya, ada komunikasi yang tidak ketemu yang seharusnya memang selesai di level komunikasi politik tingkat eksekutif ini. Untuk media edukasi bagi masyarakat di publik sebenarnya tidak yang lantas bikin, sebenarnya bagi masyarakat tahu begitu itu kan jadinya jadi saling ini ya, ada semacam proses transparansi yang justru terbuka gitu. Oh jadi misalnya di Jawa Barat tuh APBD itu sekian loh. Jadi kalau misalnya mereka ibarat kata apa ya, sebagai khususnya Jawa Barat ya, masyarakat Jawa Barat dananya nanti untuk kepentingan apa dan apa, mereka memiliki kesempatan untuk mengkritisi kembali gitu. Pembangunannya ini sudah sesuai belum dengan peruntukannya yang sebagaimana entah dijanjikan atau entah pernah disampaikan oleh KDM gitu ya. Itu adalah proses edukasi bagi publik. Mereka dengan sendirinya tahu dan mereka akan aware gitu ya. Masalah kontroversi kayak gini ini kan bunga-bunga dalam pemberitaan yang sebenarnya itu justru kalau kita lihat dari sisi positif itu bikin masyarakat berminat nih, bikin masyarakat melek terhadap politik gitu ya. Tidak ya udah urusan politik gimana orang atas, gimana kepala daerah nggak gitu. Jadi itu sebagai ruang penyadaran bagi publik dan masyarakat untuk sama-sama ya apa-apa lah mengkritisi gitu ya, toh itu juga adalah hak mereka untuk informasi publik. Jadi dapat disimpulkan bahwa ini tuh mungkin masalahnya miskomunikasi, lalu juga tidak seharusnya di ruang publik, di mana itu ya harusnya di miskomunikasi itu disimpan saja di dalamnya gitu, dan bukan disimpan ya, dikomunikasikan tapi di ruang-ruang yang pas gitu, di ruang-ruang yang sesuai ada peruntukannya gitu. Lalu ini juga dapat memicu kritisan masyarakat gitu untuk lebih, dan memicu ketertarikan masyarakat terhadap politik dan juga mungkin keuangan. Iya seperti itu. Jadi kalau kita melihat dari kacamata positif, semuanya positif seperti itu, dan tidak ada yang perlu dipertentangkan. Dua-duanya adalah aset negara ya. Purbaya, iya kita lihat so far pekerjaannya udah cukup oke gitu, dan barangkali kepala-kepala daerah yang memang belum memiliki mindset akuntabilitas yang tepat menurut versi Pak Purbaya, ya sudah sepatutnya memang beliau bisa menegurnya, meskipun mungkin caranya bisa lebih dikemas lagi sebagai bagian dari ininya Prabowo ya, membantu Presiden Prabowo sendiri. Terutama terkait uang yang sangat besar itu, terkait dana-dana bantuan dari pemerintahan. Nah, dengan mengungkap kasus ini, maka
terlihat gitu seperti data yang muncul di publik itu seperti apa. Dan kita juga sebagai masyarakat harus menyikapi secara berpikir dan melihat situasi ini secara objektif dari data yang nanti akan diungkapkan oleh kementerian atau oleh Pak KDM. Kayaknya tegas, nah lantaran itu saya untuk itu mau langsung saya pasal kaki itu, mudah-mudahan ada gitu, udah model ini buruk gitu ya. Saya mudah-mudahan kan saya kopting dari saya jadi presiden dari pemerintah jadi menteri saya sakit saya lakukan nama kan ayo dana mengendap kalau Jabar Well lumayan kalau ada kaimu pernah cair diperjuangkan gitu masyarakat mengirim ini nggak well minimal kayak nomor objeknya atau satu pemokat kapenak itu harusnya lebih baiklah dipergunakan ke masyarakat yang membutuhkan, seperti kan memberikan bantuan-bantuan UMKM ke petani atau peternak-peternak muda, atau memberikan sumbangan lah ke desa-desa yang ada di Jawa Barat khususnya. Sebagai masyarakat harusnya bersikap netral, di mana tidak menjatuhkan antara pihak Deddy Mulyadi sendiri ataupun pihak dari Menteri Keuangan sendiri, yaitu Pak Purbaya. Kenapa saya bilang gitu? Karena menurut saya dari kasus ini antara Pak Kementerian dengan Pak Deddy adanya miskomunikasi, di mana dana yang dibilang Pak Purbaya masih mengendap 4,1 triliun di bank, dan menurut Kang Deddy tidak ada dana pengendapan di Bank Jabar sendiri. Nah, menurut saya itu ada miskomunikasi antara dua belah pihak itu. Dan seharusnya masyarakat menanggapinya dengan kritis, di mana antara ada kejadian ini masyarakat bisa mengambil hikmahnya bahwa tidak boleh terlalu mengambil keputusan secara sepihak ataupun tanpa adanya ruang diskusi antara dua belah pihak itu. Adu data antara Deddy Mulyadi dan Menko Purbaya ini jelas bikin masyarakat bertanya-tanya. Intinya, polemik ini menuntut transparansi total agar uang rakyat tidak hanya menjadi angka, melainkan betul-betul bekerja untuk pembangunan. Menurut Anda, bagaimana cara terbaik untuk menghentikan silang pendapat ini dan memastikan dana tersebut produktif? Kami dari Kelompok 4 mengabarkan.